Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun Anda menonton video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan lagi, saya Kurniawati Syafaati, mahasiswi Psikologi Islam semester 2 di IAIN Kediri. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Hadis Psikologi. Tidak lupa pula, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibnu Hajar Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Psikologi yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Langsung saja, inilah video presentasi pemaafan dari perspektif hadis dan psikologi. Manusia tentu saja tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Seringkali kita mengalami kejadian ataupun pengalaman yang tidak mengenakkan, bahkan termasuk mengganggu. Misalnya, ada orang yang tidak sengaja menginjak kaki kita, atau orang yang salah menyapa, "Hai," ternyata dalam interaksi sehari-hari pun bisa jadi tidak sengaja menyakiti perasaan orang lain. Dalam permasalahan sesama manusia, tentu saja kita dituntut untuk mengontrol emosi dan senantiasa sabar, juga memaafkan orang lain. Maka, bagaimana hadis dan psikologi memandang pemaafan? Apakah ada persamaan ataupun perbedaan? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum membahas perspektif hadis dan psikologi, ada baiknya kalau kita mengetahui makna dari kata pemaafan tersebut. Maka pembahasan yang pertama adalah makna pemaafan. Yang pertama, maaf dari bahasa Indonesia. Maaf dari bahasa Indonesia adalah proses untuk memaafkan orang lain, melepaskan orang lain dari hukuman atau tuntutan atas kesalahannya. Sedangkan pemaafan adalah sebuah proses untuk memaafkan. Yang kedua, makna pemaafan dari bahasa Arab. Kata maaf itu berasal dari akar kata afu atau al-afu yang memiliki dua makna, meninggalkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Seorang ahli sastra Arab yaitu Ibnu Faris menyatakan bahwa kata al-afu memiliki dua makna, yaitu meninggalkan dan menuntut atau mencari sesuatu. Dalam hal ini beliau mengumpamakan pemaafan dengan sebuah kalimat afullah an khalqihi, atau artinya Allah memaafkan ciptaannya atau hambanya. Dari kalimat ini diambil sebuah pemaknaan yang berbunyi tarkuhu iyahum fala yu'aqibhum, yang artinya Allah membiarkan mereka sehingga Allah tidak menghukum mereka. Dari kata al-afu juga muncul kata al-afiyah yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah terhadap hambanya. Dan pemaknaan pemaafan yang ketiga yaitu dari psikologi. Robert D. Enright menyebutkan bahwa pemaafan adalah sebuah proses kesediaan seseorang untuk menghilangkan perasaan marah, menghilangkan rasa benci, penilaian negatif, dan melupakan kejadian yang menyakitkan tersebut. Seorang ahli lain yaitu Thompson menyatakan bahwa pemaafan adalah merubah pandangan atas kejadian yang menyakitkan itu menjadi positif. Yang awalnya berupa kejadian yang menyakitkan menjadi kejadian yang biasa aja. Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, seorang ahli lain yang bernama Weinrod Skinner
menyimpulkan bahwa pemaafan adalah sebuah tindakan reframe atau reframing, yaitu merubah pandangan untuk melihat kejadian masa lalu yang awalnya itu merupakan kejadian yang negatif menjadi netral atau kejadian yang positif. Selain itu, pemaafan juga berperan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan, mengembalikan hubungan baik, meredakan konflik antara kedua belah pihak. Nah, setelah mengetahui pemaknaan dari kata maaf, maka selanjutnya kita dapat berjalan ke bab pemaafan dari perspektif hadis. Hadis yang pertama tentang pemaafan adalah yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdolul iman as-sabru was-samahah. Artinya, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan atau berlapang dada. Hadis yang kedua memiliki arti maafkanlah maka kamu akan dimaafkan. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, melainkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah orang yang merendahkan diri kepada Allah atau karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di akhirat kelak." Ada juga riwayat dari istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi itu tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan Nabi akan memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Fakta sejarah juga menyatakan bahwa Nabi itu pernah dilempari batu oleh kaum Taif, bahkan hingga tanggal giginya hingga berdarah-darah. Tetapi Nabi tidak menyimpan dendam. Nabi memaafkan mereka. Bahkan ketika Nabi, seorang kekasih Allah, bisa menghancurkan suatu kaum, tapi Nabi memilih untuk memaafkan mereka. Sejatinya pemaafan merupakan sebuah sifat yang menunjukkan kelemah lembutan hati. Sebuah akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi. Karena memaafkan bukan sekedar perintah agama. Islam menganjurkan untuk memaafkan tidak sekedar di bibir, tetapi memaafkan menggunakan hati. Maafkanlah seseorang bahkan sebelum dia meminta maaf kepadamu. Maafkanlah seseorang dan doakan dia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa hadis tadi dapat kita ketahui bahwa pemaafan memiliki keutamaan yang sangat tinggi, memiliki kemuliaan. Orang yang memaafkan akan diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif Islam, memaafkan bukan sekedar memaafkan masalah atau memaafkan kesalahan orang lain, tetapi juga menahan amarah, mengelola emosi, berbuat baik kepada siapapun, menghapus kesalahan, melupakan luka di masa lalu, membuka lembaran baru, dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, tenang, dan damai, sejahtera. Karena ketika kita memaafkan orang lain, hubungan antara dua insan ini akan menjadi lebih baik lagi. Setelah mengetahui pemaafan dari perspektif hadis, maka saatnya kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pemaafan dari perspektif psikologi. Dari perspektif psikologi, pemaafan melibatkan dua sisi, yaitu interpsikis dan interpersonal.
interpsikis merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam mental ketika seseorang itu disakiti atau merasa tersakiti. Sedangkan dimensi interpersonal memandang bahwa pemaafan itu terjadi karena sebuah tindakan sosial. Tetapi pada intinya dari kedua dimensi ini memandang bahwa pemaafan adalah sebuah upaya untuk mengembalikan hubungan menjadi seperti sedia kala sebelum adanya peristiwa yang menyakitkan, sebelum adanya kesalahan. Beberapa ahli psikologi mengungkapkan bahwa pemaafan merupakan motivasi agar seseorang itu mengobati lukanya, menghilangkan rasa ingin balas dendam, menghilangkan rasa kebencian, juga upaya untuk mengembalikan hubungan baik, menjaga hubungan yang harmonis kepada orang lain. Selain itu, kajian psikologi juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemaafan. Yang pertama, tingkat penyesalan. Apakah kita bisa memaafkan orang lain apabila orang tersebut tidak tampak menyesal? Tentu saja pasti akan sulit. Ketika orang lain terlihat menyesal, dia kemudian meminta maaf, akan menimbulkan rasa bersalah di dalam hati kita, rasa belas kasih. Dia sudah minta maaf, dia sudah menyesal, maka saya akan memaafkannya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat religiusitas. Faktor ini juga merupakan faktor yang sangat penting karena ajaran-ajaran agama yang menganjurkan untuk memaafkan orang lain akan sangat mempengaruhi sebuah proses pemaafan. Ketika agama menganjurkan, maka saya akan melakukannya. Begitu. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan berpotensi mudah memaafkan. Faktor yang ketiga adalah kualitas hubungan interpersonal. Sama seperti dimensi interpersonal yang tadi, yaitu memandang bahwa pemaafan merupakan tindakan sosial untuk menjaga hubungan baik, untuk menciptakan hubungan yang harmonis, karena hubungan yang harmonis ini akan membantu mengobati luka yang tercipta akibat kesalahan tersebut. Kesimpulannya, perspektif hadis maupun perspektif psikologi mempunyai pandangan yang sama, memiliki banyak persamaan, terutama di bidang pengertian pemaafan dan sisi positif pemaafan. Pemaafan memiliki banyak sisi positif, terutama untuk kesehatan psikis atau kesehatan mental, yaitu mengurangi depresi dan mencegah stres. Pemaafan juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara manusia. Mengelola amarah juga dapat membantu menghindari gangguan kejiwaan. Seorang muslim yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi juga dapat menjadi seorang pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Semoga ajaran-ajaran Islam yang kita pelajari dapat membantu kita untuk menuju kehidupan yang damai, untuk menggapai surga. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.